Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarti, NIM 1817201245. Kelas 6 Ekonomi Syariah F. Ya, di sini saya akan menjawab UTS mata kuliah Teori Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Ibu Mustanirah. Yang pertama, strategi yang dapat dilakukan pemerintah itu, yang pertama itu mengumpulkan pajak, yang kedua mengawasi belanja negara, yang ketiga revolving. Dan peran negara dalam masalah ekonomi dirumuskan dalam pengaturan keuangan negara pada Baitul Mal yang terdiri dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Secara umum, sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi penggunaan negara adalah untuk berjalannya ketertiban umum dan terselenggaranya kehidupan masyarakat yang dilindungi oleh syariat Islam untuk terwujudnya maqasidus syariah. Peran kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama itu kebijakan fiskal untuk memulihkan perekonomian yang mengalami kelesuan pemerintah bisa menggunakan instrumen kebijakan fiskal ekspansif. Misalnya itu dengan menurunkan pajak atau meningkatkan belanja rutin pemerintah sehingga perekonomian akan bergerak dan mengatasi masalah pengangguran. Yang kedua itu ada kebijakan moneter, bahwa dalam kondisi perekonomian yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, maka perlu diterapkan kebijakan moneter ekspansif. Misalnya itu dengan penurunan tingkat bunga untuk mendorong investasi sehingga perekonomian mengalami kenaikan. Selanjutnya itu peran pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Yang pertama itu di bidang fiskal, bahwa pemerintah itu melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia itu Bapak Joko Widodo itu menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri atau pimpinan atau bupati atau gubernur atau wali kota itu mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Pengaturan penanganan COVID-19 itu dilakukan dengan penyediaan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lain. Yang kedua itu di bidang moneter, bahwa kebijakan moneter itu yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter. Untuk dunia usaha, diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, ini saya ambil itu dari djkn.kemenq.go.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.